Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita masih bisa datang ke rumah gereja, kita masih bisa beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kita masuk di dalam pengumuman untuk penata layanan minggu tanggal 22 November 2020. Tema sedekah mengembalikan bagian Tuhan. Pengkhotbah Pendeta Yosua, liturgis Ibu Dewi, pemusik Saudari Genesia, penterjemah Bapak Nathanael, penyambut Ibu Krisan, doa syukur Gedek Pancin. Untuk persekutuan doa yang melalui link Zoom yang akan dibagikan melalui link Immanuel, firman Tuhan, Pendeta Yosua, liturgis Ibu Dewi, pemusik Saudari Indonesia. Ya, kita mendukung dalam doa. Yang pertama untuk baptisan kudus tanggal 6 Desember. Yang kedua kita doakan Ibu Asmara Ginting yang dirawat di Rumah Sakit Budi Asih. Yang ketiga kita juga doakan yang untuk jemaat yang berusia lanjut. Keempat, kita juga doakan yang untuk ibadah dan perayaan Natal di tahun ini. Yang kelima, kita juga doakan pasar negara kita supaya untuk penanganan COVID-19 ini biar cepatnya berlalu. Untuk persembahan di tanggal 8 November untuk persembahan syukur ya, dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara bisa dari layar. Jika ada salah penulisan nama atau nominal, Bapak Ibu Saudara bisa laporkan kepada pengurus gereja. Sampai di sini untuk pengumuman gerejanya. Ya, kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara karya ciptaannya dari permulaan sampai seterusnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tuhan, kita mau angkat pujian, kita mau katakan layak dipuji dan disembah, karena hanya Tuhan kita yang layak dipuji dan disembah. Kebesaran
kita mau ikhlaskan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kembali kita akan bersama-sama kita memuji Tuhan, ya, sambil kita jalankan persembahan, ya, kita siapkan persembahan kita terbaik pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, kita mau katakan sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama lagi dalam offline, tatap muka, atas kasih karunia Tuhan bagi kami. Kesempatan dipercaya untuk melayani secara langsung bersama-sama saudara kami seiman dan rekan-rekan kerja. Ya, pada pagi ini kami bersuka cita bersama memuji firman Tuhan. Dengan roh dan kebenaran, ya Tuhan, kuduskan setiap kami. Berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh terus disarapan firman Tuhan dalam hidup kami pada pagi ini. Dan firman Tuhan itu benar tidak selesai. Terima kasih Tuhan. Bersyukur atas berkat-Mu, biar kami boleh turut di dalam layanan
bagi setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat pujian lebih dalam menyembah.
Tuhan atas kehidupan kami. Bersyukur Tuhan atas semua perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ketika kami menghitung, mengukur, dan merasakan segala kebaikan Tuhan, kami tahu Tuhan semuanya sangat terbatas dalam pikiran kami. Pikiran kami tidak mampu menjangkau, tidak mampu memikirkan, tidak mampu merasakan lebih lagi, karena begitu besar kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Bapa surga, berkatilah pada pagi hari Tuhan kami akan bersama-sama merenungkan bagian firman. Kiranya Tuhan kasih setia dan pertolongan kepada Engkau menyertai dan membimbing kehidupan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mendapatkan bagian firman-Mu, dan bagian firman itulah yang meneguhkan, menguatkan, dan menghibur kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kepada jemaat sekalian, kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Yang firman Tuhan berkata demikian, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ya, ini adalah Mazmur Daud yang memimpin biduan bersama-sama dengan orang-orang Israel, yang mengingatkan kepada mereka, ya, ketika Daud memimpin pujian ini, memimpin Mazmur ini, kita akan mengumpulkan orang-orang Israel, dan dalam pujian itulah, ya dalam Mazmur itulah Daud banyak mengajar, Daud banyak meneguhkan, Daud banyak mengingatkan kepada jemaat, khususnya pada ayat yang ke-6 ini, tentang persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ya, minggu yang lalu ketika kita mengikuti ibadah dari GKP Kartini, kita sudah mendapatkan satu bagian firman Tuhan bagaimana persembahan seorang janda miskin hanya mempersembahkan 2 peser. Ya, yang diperhitungkan, yang diperhatikan oleh Tuhan bukanlah jumlah, bukanlah sesuatu yang besar, tapi adalah sebuah hati yang sungguh memberikan dari seorang janda miskin itu. 2 peser itu adalah bekal hidup dia sehari-hari. Ya, 2 peser itu adalah bekal hidup dia pada hari itu. Yang nggak tahu apakah dia masih punya uang atau tidak, tapi hari itu dikatakan ketika dia harus memberikan persembahan di bait Allah, dikatakan dia mempersembahkan dengan 2 peser dengan uang yang dia punya. Ya, dan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa itu adalah persembahan yang benar, persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu kasih terus mengajak kita untuk buka satu bagian dalam Ulangan pasal yang ke-17. Ya, dasar daripada firman Tuhan, bagaimana bangsa Israel mempersembahkan korban di hadapan Allah. Ulangan 17 ayat yang pertama. Dia kata demikian, janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ya, dasar daripada firman Tuhan dikatakan persembahkanlah korban yang benar. Apa korban yang benar? Korban yang benar dalam Ulangan 17 ini dikatakan adalah mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba. Ya, jangan sesuatu yang buruk. Dikatakan jangan ada sesuatu yang ada cacat celahnya. Kalau sesuatu yang ada cacat celahnya atau ada sesuatu yang buruk, dikatakan itu adalah kekejian bagi Tuhan Allah. Tapi kan kasih Tuhan, ya, saya berulang kali mengingatkan kepada kita bahwa pada masa perjanjian lama, ketika orang-orang Israel mereka mau datang menghadap kepada Tuhan, mereka selalu membawa persembahan berupa hewan korban. Ya, kalau mereka mampu, mereka bawa lembu. Kalaupun ekonomi mereka kurang baik, mereka bisa bawa domba. Kalaupun mereka sangat susah, mereka bisa bawa burung tekukur. Bahkan kalaupun mereka nggak mampu bawa burung tekukur, diberikan lagi sebuah media, mereka bisa bawa tepung-tepungan untuk rumah Tuhan, dikatakan. Dan Bapak Ibu pastikan mereka bawa hewan korban kepada Allah. Tapi dikatakan nggak sembarang hewan persembahan itu yang berkenan di hati Tuhan. Ya, ingat perumpamaan minggu yang lalu ketika Guru Injil Daniel Indarso
memberikan sebuah perumpamaan. Ada 2 ekor anak lembu yang mati. Mereka sudah berkomitmen kalau ada satu nanti akan dipersembahkan kepada Allah. Ya, mereka berpikir gimana yang mau menjadi bagian Allah. Lalu pada satu hari dikatakan anak lembu itu ada satu yang mati. Lalu dikatakan, puji Tuhan sudah dapatkan lembu persembahan untuk Allah. Istri bertanya, yang mana? Yang mati inilah untuk Allah. Dia hitung-hitungan gitu ya. Dia hitung-hitungan. Kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa semua persembahan yang diberikan kepada Allah harus adalah sesuatu yang terbaik. Ya, mereka harus membawa hewan-hewan yang terbaik, yang gemuk, yang tambun, gitu ya, penuh dengan yang sehat dan tidak bercacat sebagai persembahan. Karena Tuhan menyukai persembahan yang terbaik. Bapak Ibu, ya filosofinya atau dasar firman Tuhannya adalah bahwa kita mempersembahkan semua yang the best, yang terbaik kepada Allah. Kita perhatikan kalau setiap Idul Adha, ya Presiden Jokowi itu pasti juga ikut berkorban, ya membeli sebuah sapi, ya tipenya limusin, gitu ya, sapi yang terbesar, yang terbaik, yang termahal, yang terbesar di Indonesia itu diberikan. Ya, sebagai sebuah contoh, sebuah simbol bahwa seorang pemimpin yang bangsa memberikan korban itu dengan yang terbaik. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, apalagi Allah, ya gambaran itu adalah Allah ingin umat Tuhan memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Kalau kita mungkin bertanya-tanya di zaman anugerah ini, apakah kita masih perlu membawakan korban dalam ibadah? Ya, berulang sekali saya katakan kepada kita bahwa Tuhan hari ini, tahun-tahun ini, ketika kita masih mengikuti tradisi perjanjian lama, berapa banyak hewan yang harus kita bawa. Hewan-hewan lembu, domba, burung tekupur mungkin sudah menjadi hewan lama. Kan begitu banyaknya dibawa untuk dipersembahkan atau disembelih menjadi korban bakaran kepada Allah. Ya, zaman anugerah ini dikatakan kita tidak perlu lagi membawa hewan korban seperti pada perjanjian lama, karena semua korban itu sudah diambil atau sudah dibebankan kepada Tuhan Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Tapi inti daripada persembahan, inti daripada korban dikatakan tetap harus kita ingat dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kita bawa kepada Allah sebagai persembahan kita? Persembahan yang dikatakan baik dan persembahan yang berkenan kepada Allah. Persembahan itu adalah hidup kita sendiri. Amin. Persembahan yang baik dan yang berkenan di hadapan Allah pada hari ini, kata itu adalah hidup kita. Seperti ayat ini bukan ayat yang asing lagi buat kita. Ya, Roma 12 ayat yang pertama. Yang firman Tuhan berkata demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang oleh diingatkan kepada jemaat di Roma, kita tidak lagi perlu membawa korban-korban berupa hewan-hewan kepada Allah. Tapi yang sekarang kita bawa, yang kita persembahkan kepada Allah, itu adalah hidup kita di hadapan Allah. Hidup yang diperkenan, hidup yang baik, hidup yang menyembah kepada Allah di dalam kehidupan kita. Tapi kasih Tuhan, betapa Tuhan sangat menentang mereka yang hidup dalam kemunafikan, berjubah agama, tapi hidup mereka jauh dari Allah. Berjubah agama, kehidupan mereka begitu mulia, begitu agung. Ya, tadi sudah gambarkan dulu, itu adalah kehidupan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka dari jauh sudah lihat ini adalah orang Farisi, ini adalah ahli Taurat. Mereka paham firman Tuhan. Setiap simbol, setiap logo yang mereka kenakan, orang sudah tahu itu adalah orang yang paham akan firman Tuhan. Tapi mereka hanya memahami firman Allah dari pikiran mereka, dari hati mereka, ya dari pengetahuan mereka, tapi hidup mereka, hati mereka jauh dari Allah. Mereka berpikir mereka sudah mau berpersembahan kepada Allah. Mereka berpikir semua yang mereka lakukan sudah menyenangkan hati Allah. Tapi sesungguhnya bukan itu yang diperkenankan oleh Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Ketika Paulus mengatakan hidupmu itu adalah persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Allah. Dan dikatakan itu adalah ibadah kita yang sejati. Karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus menjaga diri kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saya mengakui bahwa kita seringkali gagal dalam perkara ini, gitu ya. Tapi kita harus memahami bahwa kehidupan kita yang persembahkan kepada Allah itu adalah ibadah kita yang sejati. Ya, yang Tuhan kehendaki adalah kehidupan yang tidak bercacat celah. Ya, yang terbaik yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Apa dasarnya? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kita. Firman Tuhan berkata bahwa Dia sendiri sudah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang sudah mati dari dosa hidup untuk kebenaran. Dasarnya adalah hidup kita sudah ditebus, hidup kita sudah diubahkan, hidup kita sudah diperbaharui di dalam Tuhan. Maka hidup kita haruslah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah sebuah dasar. Ya, itu adalah sebuah dasar yang diletakkan di dalam kehidupan kita, mengubah pemikiran kita. Maka setiap bulan ketika kita mengambil perjamuan kudus dan kita menikmati cawan Tuhan, roti dan anggur, kita selalu ingatkan bahwa ketika kita makan roti dan kita minum anggur ini, itu adalah melambangkan tubuh Kristus yang sudah masuk dalam diri kita. Hidup kita adalah milik Kristus dan bukan milik kita lagi. Ya, Kristus sudah menebus hidup kita, Kristus sudah memperbaharui kehidupan kita. Maka hidup kita haruslah menjadi hidup yang berkenan kepada Allah dan hidup di dalam kebenaran. Karena Bapak Ibu kasih Tuhan sebagai balasannya, karena Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita, kenapa kita tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Kenapa kita tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Dengan cara apa? Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan cara kita menyembah Dia dengan segenap hati kita, beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, tadi pagi saya dapatkan satu quotes gitu dari seorang hamba Tuhan. Ya, dia bilang begini, ibadah di gereja malas. Ya, betul ya. Kita seringkali mengamati ibadah di gereja, seringkali orang nggak acuh. Katanya aduh susah lah, begini begitu. Lalu ibadah di rumah pun malas. Lalu dia berikan sebuah huruf besar dengan bold gitu, dengan buat warna hitam, dikatakan mau jadi apa kita? Ya, beribadah di gereja malas, beribadah di rumah pun malas. Mau jadi apa kita? Kita punya cuma kenal Tuhan berkati saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan sertai saya. Tapi mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, ibadah kita pun kita malas. Ya, memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat waktu kita beribadah dengan sungguh-sungguh pun kita enggak dan kita tidak mau. Maka diberikan sebuah pertanyaan kepada kita, mau jadi apa kita? Ya, mau jadi apa kita? Tapi kita kasih Tuhan dengan cara kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, hari-hari ini masih banyak gereja-gereja yang masih belum bisa beribadah sama seperti dengan kita. Ya, masih banyak terkendala dengan kondisi dan keadaan, menjaga situasi dan keadaan. Ya, saya percaya dengan kondisi dan keadaan demikian membuat banyak orang mulai rindu untuk datang ke gereja, membuat banyak orang mulai rindu untuk beribadah di gereja. Tapi ya, ketika ibadah online pun terus marak waktu-waktu ini, terus mengubah mindset orang. Kalau beribadah di gereja, di rumah bisa, kenapa harus ke gereja? Tapi belum tentu pun ibadah di gereja dan ibadah di rumah diikuti dengan baik. Tapi dengan kasih Tuhan, ketika firman Tuhan mengajak kepada kita beribadah kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan hati, dengan sukacita kita mau datang kepada Tuhan. Lalu dengan apa lagi? Dengan kita melayani Dia dengan penuh komitmen. Ya, melayani Dia dengan penuh komitmen. Apapun yang terjadi, kondisi seperti apapun, keadaan seperti apapun, melayani Tuhan harus selalu menjadi yang terdepan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya percaya kita semua punya banyak kendala.
Kita semua punya banyak pergumulan, punya banyak tantangan. Kadang-kala kita harus mengakui kendala dan tantangan, bahkan juga kesulitan-kesulitan yang kita hadapi mungkin mulai mengacaukan fokus hidup kita, mulai membuat kita mungkin sedikit tawar hati, mungkin membuat kita menjadi sedikit kecewa, mungkin membuat kita sedikit lelah. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mengingat bangkitan kita harus terus melayani Tuhan. Apapun kondisi, keberadaan dan keadaan hidup kita mengingat bahwa Tuhan sudah berikan yang terbaik kepada kita. Kondisi-kondisi hidup yang kita alami mungkin hanya sebagian kecil yang seringkali mengambil fokus hidup kita sepenuhnya. Tapi ingat satu hal, melayani Tuhan selalu harus menjadi yang terdepan dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan dengan penuh komitmen. Kita perhatikan banyak anak Tuhan datang ke gereja hanya sebuah rutinitas, cuma duduk, dia memuji Tuhan tanpa ekspresi, mendengarkan khotbah pun mungkin ya nggak serius, mendengarkan khotbah pun mungkin dengan tidak sepenuh hati. Tapi Ibu kasih Tuhan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, dalam mesbah keluarga 2 atau 3 malam yang lalu saya mengingatkan kepada keluarga. Nggak bisa datang dengan seenak mereka, ya pakai kaos buntung, pakai celana pendek gitu ya, seperti mau fashion show ke gereja. Ya. Orang-orang Israel ketika mereka datang kepada Allah, mereka benar-benar dengan hati yang gentar, dengan begitu takut, mereka bertudungkan. Ya, kalau mau memperhatikan sekarang ada orang Kristen Ortodoks. Ya, orang Kristen Ortodoks katanya melambangkan atau menyimbolkan orang Kristen mula-mula. Semua simbol yang mereka kenakan itu adalah seperti jemaat mula-mula atau orang Kristen mula-mula. Mereka menudungkan kepala mereka, memakai kerudung gitu ya, menutupi diri mereka supaya mereka kudus, mereka layak di hadapan Tuhan. Yang mereka mau memberikan waktu mereka khusus kepada Tuhan dengan penuh keheningan, dengan penuh hikmat, dengan penuh sukacita, menunggu yang ketika membaca firman Tuhan mereka mendapatkan sesuatu yang meneguhkan dan menguatkan hidup mereka. Tapi yang kasih Tuhan, kita perlu belajar dari hal ini. Ya, datang kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan berarti kita tidak memberikan anggota-anggota tubuh kita kepada dosa. Ya. Tetapi kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah menjadi senjata kebenaran. Apa senjata kebenaran? Menjadi alat yang dipakai oleh Allah. Menjadi alat yang diperkenankan oleh Allah. Menjadi alat yang mendatangkan sukacita bagi Allah dan bagi sesama. Bapak Ibu kasih Tuhan memberikan persembahan yang baik dan berkenan kepada Allah. Kita semua sedang belajar untuk hidup yang baik dan berkenan. Kiranya kasih setia dan pertolongan Allah turun atas kehidupan kita. Ya, pagi ini tidak banyak yang hadir. Ya, mungkin masih ada beberapa jemaat yang sedikit khawatir, gitu ya, sedikit khawatir dengan keadaan satu dan lain hal yang minggu lalu, ya. Tapi saya rindu setiap kita semakin hari semakin dipulihkan, semakin dihiburkan, semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Amin. Percaya pertolongan dan pemeliharaan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya mengajak kita untuk satu pidato. Bapa dalam surga, kami datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bagaimana kami memberikan persembahan yang baik dan berkenan kepada Allah. Dan hidup kami yang sudah diubahkan dan diperbaharui lewat ibadah kami kepada Tuhan, lewat setiap pelayanan kami. Bahkan Tuhan, ketika kami mempersembahkan tubuh kami bukan kepada alat-alat dosa, tapi mempersembahkan tubuh kami menjadi senjata kebenaran di dalam Tuhan. Bapak surga, tolonglah dan mampukanlah kami untuk merefleksikan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Bapak, orang-orang yang lemah ini, kiranya Tuhan kasih karunia dan kekuatan pada Tuhan dilimpahkan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapak,
Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Hanya dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. di hadapan-Mu untuk Ibu Asmara Ginting. Saat ini Bapak sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih di Tawang. Terus kami berdoa, minta Tuhan Kau jamah, minta Kau tolong Tuhan untuk kondisinya yang kembali menurun kemarin. Kami berdoa Tuhan, kita kasih karunia daripada Tuhan, boleh berjamah, boleh menolong dia. Kasih karunia-Mu Tuhan yang kami butuhkan, penyertaan-Mu Tuhan yang kami butuhkan atas kehidupannya. Tenangkan, teduhkan hatinya, jadi Tuhan mengalami pertolongan dari Tuhan secara pribadi. Berkati buat Pak Martin, Kau juga berikan penghiburan pada Tuhan, peneguhan, pengharapan. Percaya bahwa Tuhan kasih setia-Mu Tuhan cukup atas Pak Martin. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk tanggal 6 Desember yang akan datang Tuhan. Ada 5 orang anak remaja yang akan menerima baptisan kudus.
untuk Sisi, untuk Bella, untuk Peter, untuk Sheila, dan juga untuk Priscil. Kami serahkan tangan-Mu. Bersyukur Tuhan beberapa bulan yang sudah kami lalui bersama-sama dalam katekisasi, dan Tuhan Yesus menolong, menyertai dan membimbing kehidupan mereka. Mereka bertumbuh secara pribadi dalam pengenalan yang semakin dalam, semakin intim kepada Tuhan. Dan kiranya Bapa, kasih karunia-Mu dan pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan anak-anak. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga menyatakan setiap jemaat-Mu yang berusia lanjut. Bapa dalam surga, Engkau jamah mereka pribadi dan pribadi. Ada penghiburan, kekuatan. Dalam beberapa waktu ini Tuhan, kami belum bisa bertemu. Biar Tuhan, penghiburan dan kekuatan pada Tuhan limpahkan atas mereka. Kita kasih karunia-Mu, minta kemurahan-Mu Tuhan jadi atas hidup mereka. Makasih Bapa, hiburkan, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Makasih Bapa, kami pun berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan dan rencana yang baik atas bangsa kami. Kami tetap berdoa menyerahkan untuk tim penanganan COVID-19 di dalam tangan-Mu. Dan Bapak berikan hikmat, kekuatan, kewibawaan, dan ketegasan kepada pemerintah kami. Sehingga Tuhan dalam beberapa kasus yang harus ditangani dengan serius, dan Tuhan Yesus yang tolong. Dan Tuhan Yesus berikan hikmat, wibawa, dan ketegasan kepada pemerintah kami. Agar Tuhan setiap penanganan COVID-19 ini bisa berjalan dengan maksimal. Setiap kami yang sungguh-sungguh Tuhan menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kami yang benar-benar Tuhan menjaga diri kami, menjaga keluar masuk kami. Dan Tuhan, kasih setia dan pertolongan Tuhan ada atas setiap kami. Terima kasih Bapak. Berkatlah setiap jemaat-Mu yang saat ini juga mungkin sedang bergumul untuk pekerjaan, untuk usaha mereka, untuk rumah tangga mereka, untuk perekonomian mereka. Kita berdoa untuk Tuhan, pertolongan-Mu dan kasih setiamu Tuhan jadi atas hidup mereka. Dan biar Tuhan, pertolongan daripada Engkau tepat pada waktunya ada atas hidup setiap mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk setiap pemurahan dan kebaikan Tuhan atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Dan saat ini kita diutus pulang ke masing-masing untuk melakukan firman Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa yang penuh cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus yang tidak berkesudahan di segala zaman, kekuatan penghiburan persekutuan daripada Roh Kudus akan turun memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan. Jika ada berkat dan perkenanan Tuhan akan dibuatnya menjadi berhasil. Haleluya. Amin. Doa terus jenak, Tuhan Yesus memberkati.